Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Sarwaloyo di Azam Kreatif. Di video ini saya mau review sedikit ya tentang inverter low frekuensi pesanan salah satu subscriber kita. Ini kit sama dengan yang saya pakai ya, yang saya pakai sampai sekarang. Itu selama beberapa minggu nyala 24 jam itu nonstop, tidak pernah ada masalah ya. Itu saya gunakan untuk beban satu rumah ya, jadi freezer, kulkas, pompa air, lampu, kipas angin, dan lain-lain ya. Jadi intinya satu beban rumah saya pakai inverter seperti ini ya. Ini MOSFET-nya sama seperti punyaku, cuma ini lebih tinggi ini sedikit ya. Ini memiliki spek 100 volt. Kalau ampernya sama 164 ya. Kalau punya aku kan cuma 80 volt ya, 164 ampere. Jadi lebih tinggi ini sedikit ya untuk MOSFET-nya. Oke, di sini ada sedikit perubahan ya. Jadi sistem OCP sama LVT-nya tidak saya pergunakan ya, karena memang di project sebelumnya kan masalahnya ada di sistem OCP-nya ya. Jadi dia itu nggak mau naik dari 300 watt, padahal OCP-nya udah tak naikkan mentok, jadi tetap mentok di 300. Kalau lebih 300 IGS-nya itu bakalan ngerestart ya. Ini adalah contoh hasil akhirnya ya. Ini memang pesan custom ya, jadi nggak ada etching karena pembelinya juga nggak minta etching, nggak pakai kipas juga ya. Ini kipasnya menggunakan 12 volt ya, inputnya menggunakan 24 volt. Ini saya menggunakan fuse 30 ampere kali 2, dan ini sudah ada MOSFET polaritasnya ya, jadi aman. Kalau kebalik insya Allah nggak akan ada masalah ya. Saya menggunakan kabel AWG 12, ukuran 12 atau setara 4 mili, insya Allah benar. Ini ada step down ya, ini saklarnya. Ini di bagian belakangnya seperti ini ya. Ini sudah saya cor dengan kabel dan timah ya. Jadi kan kalau kita main 1 kW kan arusnya kalau tidak kurang lebih kan 40 ampere ya kalau main 1 kW. Jadi kita harus menambahkan timah yang tebal ya, jadi biar arusnya itu maksimal yang masuk, jadi nggak sampai jalurnya itu terbakar. Apalagi ya, tadi saya sudah menyiapkan untuk tes beban ya, tapi tes bebannya hanya menggunakan trafo EQPS, jadi maksimal cuma 200-an watt, dan saya coba 300 watt. Ada penurunan daya AC-nya ya, tegangan AC-nya maksud saya. Jadi trafonya itu tidak kuat ya, terindikasi trafonya tidak kuat, karena trafo PS itu yang 700 VA itu kalau nggak salah itu 10 ampere ya, jadi maksimal 10 ampere. Kalau lebih 10 ampere dia bakal ngedrop. Ini adalah potensio untuk setting voltase ya, ini NTC nya. Nanti tinggal dikasih 2 hedging ya, dipisah, karena ini nanti untuk masing-masing trafo ya, input trafo ya. Nanti output trafo ikut ke jalur output AC-nya, penyetabil tegangannya. Jadi kalau trafonya tidak kuat, tegangannya bakalan tidak stabil dan menurun ya. Jadi misalkan trafo yang dipakai itu memumpuni ya, jadi percuma juga kalau kita pakai kit besar tapi trafonya tidak memumpuni. Ini fan-nya itu otomatis ya, otomatis. Jadi kalau beban atau suhu tertentu dia bakalan naik. Untuk tes punya saya sih beban 400, dia tuh kipasnya belum muter dan MOSFET-nya masih dingin. Jadi insya Allah ini tangguh sekali ya. Ini meskipun dalam posisi off, ini lampu hijaunya nyala ya, cuma EGS-nya mati karena kan kita main bypass ya, jadi itu tidak masalah. Untuk tegangan standby-nya ada di video nanti untuk testi ya, sampai bingung ngomongnya. Nanti untuk tegangan standby-nya itu ada di video tes ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Teguh ya yang sudah siap
dan selalu siap membantu untuk perakitan inverter ya. Tanyain selalu dijawab. Dan untuk subscriberku terima kasih juga, dan semoga puas dengan pesanannya ya. Untuk harga nanti saya tulis di deskripsi ya, karena ini kan custom, jadi harganya itu pasti beda-beda dan beda-beda sesuai keinginan customer. Jadi kita langsung ke video pengujian saja ya. Di video ini saya mau ngetes inverter ya, inverter low frekuensi ya, IGS 002, pesanan salah satu subscriber saya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk mas subscriber yang sudah memesan, dan untuk mas Teguh yang selalu membantu tentang perakitan. Oke, di sini sudah selesai ya. Di sini kontrol OCP sama LVD-nya tidak dipakai ya, karena memang di project pertama itu kan masalahnya ada di situ. Jadi masalahnya itu nggak bisa naik di 300 watt. Ini udah selesai ya. Ini pakai MOSFET seperti punyaku yang kemarin, cuma ini serinya lebih tinggi sedikit ya. Ini kan punya aku kemarin kan 80 volt 164 ampere, sedangkan kalau ini itu 100 volt 164 ampere, jadi lebih tinggi sedikit. Oke, untuk tegangan standby-nya itu di 0,60 ya, sekitar 14 sampai 15 watt. Standby ini bisa lebih kecil ya, kalau perkabelannya diperbaiki nanti bisa lebih kecil biasanya normalnya kalau punya aku kemarin itu 0,5 ya, karena kan ini aku pakai capit aja, jadi ada efisiensi yang terbuang. Oke, ini saya pakai trafo yang ada ya, ini trafo bekas inverter saya yang lama itu, ini tak titik saya modif ya. Ini trafonya ini enggak sinkron ya, jadi satunya itu pasti getar ya, suaranya getar. Ini nggak sih, kurang sinkron. Apalagi ya, ini NTC-nya saya kasih tambahan kabel nanti biar mudah untuk penempatan. Ini kabel kipas anginnya, nanti saklarnya saya potongkan di kabel biru ini ya. Ini belum saya potong karena untuk uji aja. Itu adalah MOSFET polarity ya, jadi ini ada proteksi kebalik ya, jadi kalau kebalik plus minusnya di aman, insya Allah aman karena udah ada MOSFET polarity-nya. Di sini aku solder di sini dulu ya, karena itu cuma untuk pengetesan aja, karena masih subscribernya itu enggak dia punya heatsink sendiri, jadi dia pesan nggak pakai heatsink dan nggak pakai kipas. Jadi begini, ini nanti begini aja, ini pakai fuse 30 kali 2 60 ampere. Oke, ini ya, nanti tinggal fan-nya kasih kabel, ditaruh di mana terserah. Sekarang kita coba beban ya. Ini bebannya paling tak coba pakai yang 300 watt langsung aja, karena trafonya itu maksimal cuma 300 watt ya. Nggak tak kasih ya. Saya kasih beban 300 watt lebih ya. Tak carikan dulu. Ini aku pakai lem tembak. Ini agak itu ya, soalnya saya nggak pakai tripod, berantakan sedikit. Oke, lem tembak aku nyalakan dan naik ya. Lem tembak ternyata arus lonjakan awalnya itu lumayan tinggi ya, sampai 17 ampere tadi ya. Sekarang kita blowernya ini speknya 300 watt ya. Jadi ini 1 ampere itu sekitar berarti 30 watt. Berarti kalau sama ini semoga kuat trafonya. Ini nyobanya nggak boleh lama-lama ya, karena ini MOSFET-nya nggak ada pendinginnya, jadi sebentar aja. Coba ya.
Oke, sampai 15 ampere ya. 15 ampere nggak ada masalah ya. Oke, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga. Jika ada yang mau pesan boleh silakan tinggal ke nomor telepon di bawah atau bisa hubungi saya lewat komentar ya. Untuk harga ini belum tak kalkulasi ya, nanti aku tambahkan di video terakhir ya, atau saya tambahkan di deskripsi saja ya, karena ini belum saya total semua jadi belum tahu, tapi kurang lebih sih nggak sampai 400 sih, nggak sampai lah, pasti nggak sampai ini, sama untuk biaya perakitannya. Oke, jangan lupa di like. Oh ya, ini sampai beban 1 kW masih aman ya, tapi amannya sih running di 800-900 ini masih oke sih ya, asal pendinginannya itu cukup, insya Allah aman terkendali. Oh ya, ini bagian bawahnya sudah saya cor ya, jadi arusnya itu maksimal ya, jadi kalau ada lonjakan arus besar itu nggak bakalan putus jalurnya, insya Allah aman. Oke, ini yang bunyi ini suara trafonya ya bunyinya keras banget. Oh iya, ini pantesan ini bebannya masih ada, bebannya masih atas 2 ampere. Nah, pas tambahnya itu 0,62 ya. Oke, cukup sekian ya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya. Saya Kang Jarwaloyo, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.